Film horor itu adalah film dengan genre yang paling jujur. Jadi diciptakan untuk membuat orang dapat sensasi dan kenikmatan menonton. Terus kita berhasil menjual tiket untuk film Indonesia saja 54 juta tiket. Terbesar sepanjang sejarah. Plusnya dengan dewasanya. Oh, itu horor zaman dulu. Iya, makanya kan. Sekarang kan enggak. Itu sebenarnya berubahnya kalau itu kenapa tuh? Sebenarnya kalau kita ngomongin film apapun ya, termasuk film horor, terutama kalau ada misalnya elemen sensualitas, itu nggak apa-apa, karena memang film horor kan bahkan di luar aja banyak film horor yang punya elemen sensualitas. Cuman bagaimana kita memperlakukan itu, masuk dalam cerita apa enggak, itu kan. Itu kalau yang gitu di Indonesia memang awal tahun 2000-an tuh banyak banget yang dimasukkan supaya mereka pembuatnya kira kalau misalnya film horor ada esek-eseknya, orang lebih banyak pengen nonton, ternyata enggak gitu, karena yang ditonton orang kan storytellingnya, bukan cuma elemen yang dimasukkan tapi nggak ada hubungannya. Yang membuat berubah itu ya filmmaker serius yang bikin film horor secara serius juga gitu, storytellingnya diperbaikin, karakternya diperkuat, terus craftsmanship-nya ditajamkan gitu. Nah, itu yang membuat pembuat film itu kan mau nggak mau kalau misalnya industri mau jalan terus itu kan harus terlahir nih pembuat film baru tuh. Kemarin kan udah dari misalnya ada angkatan-angkatan nih, angkatannya Mas Riri Riza gitu kan, angkatannya Hanung Bramantyo, angkatannya Mas Joko Anwar gitu kan. Kalau yang baru-baru ini ada nggak yang terpantau radar? Ada beberapa. Gitu. Ada beberapa yang baru muncul dan sudah menunjukkan bahwa mereka punya craftsmanship yang baik dan mereka punya integritas terhadap perfilman, masih muda gitu. Ada siapa beberapa. Ada beberapa seperti Ragas Banuteja gitu ya, terus ada yang beberapa. Itu yang fotokopier. Fotokopier ya, Nyali Cahaya itu ada beberapa. Kalau mungkin dari segi umur mungkin nggak muda tapi baru jadi sutradara seperti Makbul Mubarak gitu, yang filmnya kemarin tayang di Venice itu judulnya Autobiografi, dan ada beberapa nama lagi yang sangat layak untuk. Berarti nggak kurang lah ya, nggak ada gap. Mudah-mudahan nggak kurang, walaupun harus diakui sumber daya manusia di perfilman itu masih dibutuhkan lebih banyak gitu. Dan kru misalnya kalau aku syuting itu rebutan kru sama produser lain sama sutradara lain karena memang nggak cukup, jadi harus lebih banyak lagi. Seru nih soal ngomongin kru, karena kan di setiap perusahaan ya itu kan ada juga yang namanya top talent, maintaining talent. Nah kalau Bang Joko sendiri kalau mau produksi film itu punya nggak kru yang pokoknya kalau nggak sama dia gue nggak mau produksi deh? Aku tuh punya kru yang memang udah langganan, pemain juga ada yang sudah sering kerjasama. Tapi itu bukan karena maksudnya bukan karena pengennya aja, tapi memang sudah gampang komunikasinya gitu. Karena bikin film tuh kan harus komunikasi yang lancar. Kalau misalnya udah sering kerjasama ya dengan kru, dengan pemain udah nggak harus ribet lagi membangun. Itu sebabnya kenapa misalnya DOP terus Bang Ical Tanjung gitu. Betul ya. Bisa karena terbiasa. Karena terbiasa. Ya. Kita main games lagi. Main games lagi. Oke. Ini kan acaranya namanya This. The IOH Show. This. Entah security mana yang pronunciation-nya bagus. Paling this. Jadi this or that. Gitu kan, this or that. Ya. Bang Joko pilih antara dua pilihan, pilih siapa? Nggak di sini nggak benar nggak salah, tapi kita main pilih aja. Oke. Peraturannya cuma satu, nggak boleh mikir ya, langsung dilihat, langsung jawab. Nggak pernah mikir emang gua. Sama kita bertiga. Pertama Di bioskop. Nonton. Wah. Oke. Kedua, Spielberg or Cameron? Spielberg. Sutradara atau penulis? Sutradara. tempe atau tahu? Tempe. Pengabdi Setan atau Gundala? Gundala. Horor atau action? Horor. Tara Basro atau Marisa Anita? Nggak bisa. Pamungkas nih pertanyaan. Nggak bisa. Dua-duanya cintaku. Dua-duanya cintaku. Abis ya? Abis. Oke. Ngomong-ngomong soal tadi tuh. Ya. Penulis atau sutradara? Kenapa pilihnya jadi sutradara? Nggak tahu kan, nggak mikir.
Di setting dulu kalau mau nanya, di setting dulu. Biar disiapin jawabannya. Namanya juga security. Biasa nanya mau kemana. Yang tadi soal timelessan. Yang tadi juga udah ngobrolin bahwa Indonesia itu ada 3 golden era. Yes. Ya kan? Kita kan ini Indosat nih, mau ulang tahun nih Bang. Iya. Yang ke-55. Ke-55 ya? Umur yang lagi cakep-cakepnya. Timeless. Gitu kan, timeless, 55. Nah, ada beberapa karya-karya gitu di dunia film, itu yang kayaknya timeless banget. Udah sampai berpuluh-puluh tahun, orang masih nonton aja terus gitu. Salah satunya juga, mungkin karyanya Bang Joko juga. Selain kalau di luar negeri kan ada Godfather. Kalau di Indonesia mungkin itu tadi kayak Janji Joni, Wiki Express, Warkop. Ini penonton kita juga pintar nih. Warkop gitu kan. Itu sebenarnya apa sih yang bikin dia tuh ditonton orang terus? Mungkin pertama bisa authenticity ya. Jadi kalau misalnya apapun itu ya, karya apapun ya, mau mau film, mau buku, atau bahkan bukan karya seni, apapun itu bisa brand. Kalau misalnya authentic, artinya dia punya karakter yang sangat kuat dan tersendiri, dia akan bisa jadi timeless gitu. Mungkin ada beberapa film yang secara kualitas bagus, dibuat dengan bagus, craftsmanship bagus, tapi dia nggak timeless karena mungkin tidak punya ciri khas, tidak punya authenticity. Authenticity ini, ciri khas itu adalah kata penyederhanaan dari authenticity, tapi authentic, being authentic, punya gaya tersendiri, punya cara tersendiri. Jadi authenticity itu ya. Jadi karya itu juga akan bisa timeless, termasuk brand kalau misalnya ada authenticity, ada sesuatu yang memang only belong to that karya atau brand tersebut. Gitu. Itu yang bikin terus-terusan diingat. I think so, ya. Kalau misalnya karena kalau ngomongin karya bagus banyak, tapi orang udah lupa misalnya kan banyak kan kayak gitu. Bagus saat itu. Iya. Ada juga karya yang nggak bagus secara kualitas, tapi kan kita pengen nonton terus karena otentik yang milik dia aja gitu. Oke. Ya kan? Itu benar nggak sih? Ada. Bang Joko. Apa karya yang nggak bagus? Karya yang nggak bagus tapi timeless. Nonton terus. Ada lah. Pasti kalian juga punya beberapa. Coba karya yang kayak katakanlah kayak B-movie tapi timeless, banyak juga gitu. Jadi karena otentik aja dia. Kalau buat Bang Joko apa tuh film yang kayak gitu? Yang nagih banget, tapi biasa aja tapi nagih banget. Film-film Indonesia banyak ya, maksudnya film Indonesia tahun 70-an banyak yang luar biasa, 80-an juga. Tapi ada beberapa film yang aku tonton karena dia otentik, not necessarily filmnya bagus gitu. Atau gini, kalau lagi suntuk nih, film apa yang ditonton terus-terusan? Oh, kalau aku lagi suntuk, film yang aku tonton film yang bagus. Gue suka film-film yang buat gue cheer up tuh kayak Bring It On. Terus Center Stage, film tentang apa namanya itu? Film apa tuh? Film soul dance. Terus ada itu kayak ini ya, High School Musical. Drumline. Oh beda. Ada Drumline, terus ada banyak lah. Kok gue kalau suntuk nggak nonton film bikin gue suntuk atau film serius, gue nonton film yang buat gue cheer up. Ya nggak? Nonton film sendiri nggak Bang? Suka? Nonton film sendiri nggak kalau lagi suntuk gitu? Nonton karya gue. Enggak, bosan. Dia yang bikin dia nonton terus. Ngapain? Revisi. Yang kayaknya nih pas bikin, wah nih tebel banget ciri khasnya, kayak bakal timeless gitu. Udah ada belum karya yang Bang Joko ngerasa? Tadi yang dibilang namanya karakter ya? Karakter. Mungkin itu yang bisa menilai orang lain dan waktu gitu. Nanti beberapa tahun lagi filmnya tetap bisa. Ciri khas. Kalau gue bikin film kan memang bikin film itu kan kayak kita ngobrol. Makanya banyak istilah kalau bikin film tuh harus sincere, harus jujur. Tuh artinya yang tidak mencoba untuk berbicara dengan cara orang lain. Kan gue ngomong kan cara gue sekarang nih. Ntar kebuka dari tadi ya? Ya nggak rapi dong. Ayo kita retake. Mulai dari awal lagi. Retake gara-gara itu. Jadi gue kalau bikin film tuh kan kayak ngobrol. Gue ngobrol kan sebagai gue gitu, nggak cara siapa gue contoh gitu. Jadi bikin film juga seperti cara gue. Jadi kalau ditanya apakah ketika gue bikin film itu ciri khasnya gue, ya cara gue ngomong, cara gue berbicara gitu. Nggak mencoba untuk jadi film orang lain gitu, bikin aja. Sutradara itu kan leader ya? Leader ya? Di sebuah produksi kan dia leader. Ya. Nah di sebuah perusahaan juga kan yang namanya pemimpin itu juga leader. Kayak, gitu kan. kayak Pak Dhani gitu. Nah Bang Joko itu tipikal leader yang gimana kalau di produksi? Marah-marah kah? Enggak pernah, gue nggak pernah marah-marah. Atau kan kalau itu ada yang viral tuh, suka marah-marah katanya sutradaranya. Enggak, gue kalau misalnya produksi film, satu hal yang harus ada,
respect. Jadi satu sama lain harus respect dan nggak boleh raise our voice. Jadi kalau misalnya kita syuting itu nggak ada yang ngomong dengan nada tinggi. Oh, gimana gitu. tuh? Bahkan soundman aja nggak ada yang harap tenang gitu, nggak ada. Harap tenang ya. Jadi itu tadi ya nggak boleh ninggin Respect suara. ya. Dan semuanya harus. Kalau action bukan action gitu nggak? Gue jarang ngomong action by the way kalau syuting film. Gue iya? ditanya sama pemain-pemain gue jarang banget ngomong action. Lebih sering gue ngobrol, briefing segala macam. Gue bilang whenever you ready atau silahkan gitu. Oh gitu. Ya. Mulainya berarti nggak dari sutradara, mulai dari aktornya sendiri. Dari kalau misalnya aku bilang silahkan, take your time whenever you ready. Jadi kamera rolling, sound rolling, terus dia akan. Kalau siapnya 2 hari, Kita tunggu 2 hari. Sebulan tunggu sebulan. gue mau nanya dong tentang universe nih. Universe. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Saya soal nonton Pengabdi Setan tuh nggak puas yang kemarin yang kedua. Kok kayak masih gantung nih, masih ada nyambung. Emang sengaja itu? Emang sengaja? Gue tuh paling nggak suka sama film yang endingnya itu konklusif gitu. Oh, oke. Langsung happy ending atau sad ending gitu. Gue kepingin bikin film itu atau nonton film tuh kayak melihat kehidupan. Kehidupan itu nggak ada endingnya, nggak pernah konklusif. Abis dari sini, Satpam lagi kita. iya kan? Misalnya kisah cinta lu putus, itu ending bukan? Bukan. Life goes on. Life Sama goes on. kayak film juga seharusnya kayak gitu. Jadi Oh, jadi filosofinya kayak begitu bikin gitu. filmnya. Makanya gue kalau bikin film terus ternyata ini orang endingnya konklusif banget, potong supaya nggak konklusif ubah. Gitu. Oke. Jadi no conclusive ending di film-filmnya Joko Anwar ya. Iya, nggak suka gue. Oke. Gitu. Jadi kalau mau nyari ending yang membuat orang, oh gue tahu ya endingnya for sure. Kayak bukan. Tapi itu baru-baru ini apa udah dari awal? dari dulu? awal. Dari awal dulu. Iya, dari Jane Joni seperti itu. So nonton film kayak Gundala gitu kan nyambung tiba-tiba ada yang masuk. Betul. Istri Asih. Sesi, iya benar. Iya kan? Bakal jadi gede nggak sih ntar universe-nya? Oh, universe itu besar apa kecil? Tergantung. Tergantung. Ya kan relatif. Mungkin di dalam tangan kita ada universe debu. Wah, iya betul. Iya kan? Itu gede Di banget. mata kita ada universe belek. Iya kan? Tergantung di luar kita universe gede tapi kan relatif gitu. Universe berak isinya apaan? Berarti bakal ada Janji Joni 2. Nah, Janji-Janji 2 itu gue pernah bilang kalau gue bikin Janji-Janji 2 berarti itu film terakhir gue. Oh, serius? Waduh. Diawali dengan Janji-Joni, tutup dengan Janji-Joni. Janji Joko. Itulah janji gue. Nah, gitu. Joni itu jangan-jangan Joko dan Joko nih. nih. Apa itu? Joko nih. Ibu-ibu banget. Benerin orang lagi. Iya. Janji Joni 2 tayang kapan berarti? Lu mau gue berhenti? Lu mau jadi sutradara? Udah bosan jadi security? Iya bang. Gantilah pekerjaan sekali-sekali nulis naskah. Oke, Kamu oke. gantiin kameramen itu bang. Bisa lu sambil jaga kan lu bisa nulis. Iya Nah juga. itu. Iya. Kan orang suka tuh namanya writer's block. Ya kan? Sementara Bang Joko sendiri katanya selain selain sutradara itu kan juga penulis yang produktif sekali. Gimana bisa terus-terusan produktif? Disiplinnya apa gitu? Disiplinnya minimal nulis 1 hari 1 halaman. 1 hari 1 halaman minimal. Dan harus di kondisi apapun, dimanapun Iya. harus selalu Belek-belekan langsung nulis. Yang penting dapat 1 halaman dulu untuk utang hari itu kalau misalnya lagi nggak mood. Atau lagi nggak ada hutang, nulis aja. Kan gue banyak tuh skrip-skrip lama gue yang baru ditayangkan kayak misalnya Steve Pencil. Atau kayak Orang Kaya Baru tuh skrip gue dari tahun 2000 awal. Baru sekarang ada yang, baca, buat gue ya Jok, ambil, tinggal bayar, gampang. Oke. Jadi kalau misalnya lo mau nabung gitu, Tulisan. uang gitu, ya mungkin bunganya kecil. Kalau misalnya lo nabung tulisan, bisa mahal ketika lo jual nanti. Tapi proses mendisiplinkan itu mungkin yang agak sulit ya. 1 hari 1 halaman itu kan kadang-kala kan kita males lagi pengen apa kayak hari ini. Nggak berat soalnya cuma 1 halaman itu. Bagi Joko Anwar. Enggak, coba lah. Dia kemarin bikin surat cinta buat ceweknya aja. Baru dir. Karena lu pengen bokis. Coba kalau curahan hati lo yang asli gampang, gitu kan. Kalau nonton. Bacanya langsung putus tapi. Kalau nonton habis saya. Ini yang nonton. Kalau dia sampai nonton habis saya. Tonton ya. Jadi kita ada games terakhir.
Bang Joko Anwar sebelum ketemu Padani? Karena kalau suka menulis, Ini berarti bener kan harusnya ya? ingat. Ini games terakhir kan sebelum ketemu Padani kan? Biasanya orang nulis tuh ingat ya. Biasanya orang nulis dia ingat. Nah, karena itu kita akan muterin dialog dari filmnya Bang Joko. At random ya ini. Kita nggak akan tahu filmnya apa. Ini film gua dari yang mana. udah tayang atau film gua yang belum tayang? Yang belum tayang gue dapat dari mana? Tapi berapa biar film nih? Ada 2 film. Ada 3 film. Biar lebih susah, suaranya kita samarin jadi suara Google. Nah, jadi biar kayak suara kalau ambil karcis parkir. Nah, silakan ambil karcis parkir. Silakan ambil. Nah, gitu. Iya. Silakan tempel kartu prepaid. Gitu kan. Jangan suara dia ya. Kalau Suara gua. Jangan-jangan. Semua Gua juga diambil. VO talent. Iya. Iya. VO talent, cameo juga kan. Iya. Banyak filmnya kayak Iklan. gitu. Oke. Bisa mulai? Ya. Oh ini berarti denger doang ya, nggak nongol di sini ya? Oh. Bikin apaan? Teks. Iya. Kok ngaco? Lo kalau mau cari yang bagus, Copy of cari mine. yang asli. cepet banget. Cepet banget. Luar biasa, padahal itu tadi Iya. apa? Gua Itu juga kan mikir dia itu. kan bajakan ya kan. Lo kalau mau beli yang bagus jangan beli bajakan lah. Suara gue udah mirip Chico Jericho belum? Ya. Suara aja ya, suara. Yang kedua. Yang kedua. Kasih. Masih sakit? Makan situ yuk. Ayo sini. Makan sini, duduk. Mas. Ngajak makan. Gedein dong. Yakin tuh film gue. Kayak film Steven Spielberg. Masih sakit? Makan situ yuk. Oh, Ayo Pengabdi sini. Setan. Makan sini. Yang satu Adiknya yang diem itu Bilang apa dia? masih sakit. Nah, Makan sini yuk. Mulai saat ini kita harus bersatu. Harus makan bareng. itu kalau Kirain misalnya kena. bikin skenario film, itu udah kebayang nulisnya di kepala bahwa oh adegan itu bakal kayak gini atau nulis aja dulu. Oh nanti enggak. Kalau bikin setnya apa? film ketika nulis gue udah kebayang di Setnya seperti apa? dari mulai Adegannya seperti apa? Dari mulai adegan teng deng opening logo sampai ending harus ada di kepala dulu baru kita ceritain ke Oh, kru. oke. Kalau enggak krunya nggak tahu mau bikin apa. Oke. Pemerannya udah kebayang juga belum? Begitu nulis kayak, oh ini cocoknya mainin ini nih kayaknya. Biasanya kalau gua ngebayangin kalau misalnya udah 60% udah ada yang main. Mungkin itu juga sebabnya kenapa agak ogah-ogahan nyutradarain skenario orang ya? Nggak bisa gua. Nggak bisa ya, karena ada Bayangannya visualisasinya Iya, tadi. gua dari awal kepingin udah ngebayangin dulu gitu. Kalau kira-kira kita berdua cocoknya main jadi apa? Setan. Dia mah loncat-loncat. Pocong terus ini sujud jadi nggak kelihatan. Foto di Bosca dong. Iya. Terakhir, Terakhir, kasih. terakhir. Sebelum ketemu Lu Padani. nih Lu nih apa sih sebenarnya? Anak band sekaligus Janji Joni. maling? Nggak mungkin. Di keluarga gue ya. Itu berarti membuktikan Anak band bahwa- sekaligus maling. Tuh, sampai ke Iya, belakang-belakang. Rahel masih Mariam itu. 17 Enggak, soalnya itu kan ikonik ya itunya dialognya. Tapi yang Pengabdi Setan tuh yang sangat tidak memorable gitu. Biar Ya, susah. mungkin itunya. Sakit. Sakit. Udah kayak Tara Basro. Udah kayak Tarabas. Taruh basreng. Kasih tahu ya. Tara katanya Tara Basreng. Ampun. Berarti next produksi yang sekarang lagi disiapin apa nih? Ada nggak? Yang lagi Pasti ada disiapin, lah. yang udah di announce di berita, yang udah di announce di berita tuh ada satu produksi di LA. LA? Yang Fritzen, ya. Ya di Film Indonesia apa Hollywood, film? enggak film Hollywood. Film Hollywood. Wow. Ya. Oh. Oh, itu yang udah diumumin, yang, Oh, yang belum masuk ke jaringan apa namanya? Jaringan streaming itu ya? enggak, untuk theatrical. Oh, Oh, yang untuk Bioskop. jaringan streaming itu judulnya Nightmares and Daydreams. Itu series. oh itu series. Series ya. Hmm. Oh, ada juga satu yang udah di-announce untuk streaming platform yang lain, The Siege at Thorn High ya. Tapi itu juga international production. Kalau yang belum di-announce, Ada banyak. Banyak. Dan yang pasti akan ditutup oleh janji Joni. Iya. Dan ingat apa kepanjangan Joni? apaan tadi? Joko Joko nih. Gitu. Joko Nie. Joko Nie. Dia nggak tahu Nie nih. Umurnya masih kecil. Lu nggak tahu Nie ya? Nie. Apaan tuh? Nggak tahu? Nia Ramadhani. Nie. Ramadhani kali. Penonton kita besok gak usah diajak lagi deh. Ah nih. iya. Rusuh banget. Rusuh banget. Rusuh. Dari
tadi nih. Lagian penonton bayarnya cuma 1. Dannya cuma gocap doang. Gak cukupnya 1 gocap. Oh iya. Udah Dan tadi sudah dikabarin. Udah pulang. Belum. Aku nginep sini aja. Gila, ngobrol-ngobrol, balik dia. Udah datang. Udah ya, bisa ya ketemu datang. ya? Tadi barusan dikasih tahu nih. Ada ini banyak nih tugasnya. Ada penonton juga, penonton bayaran, bawain gorengan. Asprinya Pak Dani ini juga. Oh, Semua Asri dia Pak Dani. pokoknya. Pak Dani. Iya. Udah datang katanya Bang. Mau deh ketemu Silakan. deh. Ya, Maaf tunggu ya. dulu, Bang. Ntar ngobrol Terima lagi kasih ya. banyak, Makasih ya. Bang. Makasih banyak. Lagi. Thank you banget. Thank you banget. Oh iya itu dia. Makasih ya. Ya, mari. Yuk, dah. Makasih Terima kasih. teman-teman sama bertugas. Tadi tuh Joko Anwar namanya, sehari nulis 1 halaman, rajin. Kayak kita makannya. Kita juga rajin, Dip. Rajin ngapain? Makanya gue jadi kemendan. Kemendak. Tidur sekali sehari, disiplin gue. Bisa aja. Tahu nggak sutradara yang suka nebeng? Sutradara yang suka nebeng. Siapa ya? Steven Spielberg kali ya? Salah lah, Siapa? Joki Anwar. Nggak denger lagi. Udah nggak denger. Udah. Oke. Baik Udah, dulu Dan. beres Saya jaga dulu bawa ya. lagi. Nanti kita kapan-kapan siapa tahu ada tamu lagi, ya kan? Lu tetap jaga di pos bawah ya. Iya, sambil Di bawa amanin gorengan tuh. tadi. Karyawan-karyawan katanya pada mau madol. Apaan tuh? Wah, anak baru, nggak tahu. Madol itu cabut. Waduh. Saya jagain gerbang dulu lah kalau gitu. Gua jagain di atas. Temenan. Oke. Ya. Hati-hati lo. Makasih.